Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang reklasifikasi aset dan beban ya Bapak Ibu. Apa itu reklasifikasi aset dan beban? Ya, kalau kita bicara definisi reklasifikasi, itu kembali, klasifikasi mengklasifikasikan, jadi menaruh di klasifikasi yang lain, menyesuaikan pencatatan di neraca dan atau laporan operasional sesuai dengan pencatatan di sistem PMD. Biasanya kita seperti itu untuk konteks ini ya. Oke, macam reklas aset itu ada reklas antara akun aset tetap, ada yang biasa. Contohnya adalah misalnya dari mebel ke kursi, dari sepeda motor, kendaraan dinas perorangan ke kendaraan dinas penumpang, dari PC ke printer, dari printer ke PC, dari gedung ke PM. Oke, kayak gitu. Ada reklas ke KDP. KDP itu apa sih? Konstruksi dalam pengerjaan. Mudahnya bangunan, konstruksi, atau apapun aset tetap yang dibeli, sudah dibayar tapi belum bisa dipakai, belum bisa berfungsi secara utuh karena ya belum selesai pengerjaannya. Contoh untuk reklas KDP itu apa? Jadi jenengan membelanjakan perencanaan bangunan gedung, itu nanti untuk selanjutnya dibangun gedungnya di tahun depan. Lah, perencanaan bangunan gedung itu kan belanjanya di gedung Bapak Ibu, belanja modal gedung, tetapi gedungnya belum wujud, gedungnya belum selesai dibangun, sehingga itu kan secara guna, secara manfaat belum bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Oke, ada juga kalau bangun gedung tapi belum selesai gimana? Kurang lepone ya, selama belum bisa difungsikan secara sesuai perencanaan awalnya, yaitu belum masih tetap masuk ke KDP Bapak Ibu. Oke. Lah wis pokoknya setengah dadi gedunge rong dicat rong apa, tapi wis kena digawe sesuai peruntukannya, ya wis dikeluarkan dari KDP dan tidak dibangun lagi ya, dalam artian nggak dibangun lagi, ya wis amono, wis gak diterusne bangunin lah, ikut ditonin dari KDP. Tapi kalau masih ada rencana untuk dilanjutkan pembangunannya, tetap di KDP. Lah kalau sudah selesai pembangunannya, itu nanti KDP yang KDP yang berasal dari reklas ke KDP tadi dibalikin ke aset tetapnya. Oke. Lalu ada macam reklas aset lagi, ada reklas ke aset rusak berat atau usang. Mobil nggak dipakai, mobil jebol dipindah ke terus gedung, bangunan gedung sing wis gak rupa, wis berdol nggak bisa, bahaya untuk dipakai, bisa diajukan untuk dihapus ke aset rusak berat. Ini prosesnya Bapak Ibu usul dulu ke bidang aset, ke BPKD via bidang aset. Nah, nanti ketika udah masuk usulan, udah diterima bidang aset, itu secara fungsi kan udah nggak bisa, berarti kan dipanjenengan udah nggak dipakai, itu perlu direklas ke aset rusak berat atau usang. Oke ya. Terus ada lagi reklas ke aset extra countable. Seperti apa? Extra countable itu terminologi extra countable, ada extra countable, ada intra countable. Intinya kalau intra countable itu secara catatan ada dan tersaji di neraca. Kalau extra countable itu secara catatan ada tapi tidak disajikan di neraca.
Contoh, mungkin jam dinding jenengan apik, termasuk jam sing apik rega-rega 200-300 ewu kan ya wis apik. Nah, itu dicatat di aset, tetapi tidak disajikan di neraca. Karena apa? Nilai kapitalisasinya di bawah nilai kapitalisasi di kebijakan akuntansi. Terus misalnya kursi rego 300.000, ya itu juga masuk extra countable. Meja di bawah 300.000 masuk extra countable. Kalkulator bawah 300.000 extra countable. Nah itu nanti kadang kita belanjanya di modal. Ketika belanja di modal maka kan sekaligus nyatet asetnya. Nah itu asetnya di-reclass ke aset extra countable. Nanti asetnya dikurangi, terus dicatat di beban. Ada juga, oke lanjut ke macam reclass aset. Ada reclass ke non aset. Contohnya apa ya? Misalnya salah penganggaran ATK tapi ditaruh di belanja modal apa gitu. Nah itu kan kalau ATK itu kan non aset ya. Contoh lain apa ya? Jarang. Kalau yang terakhir ini ada reclass ke persediaan. Reclass persediaan itu saya ambil contoh di Perkim ada belanja spam. Nah, belanja spam itu belanja modal, tapi nanti ada rencana dihibahkan ke instansi di luar Pemda, maka itu di-reclass ke persediaan. Ada juga misalnya dengan beli belanja modal komputer, tapi sebenarnya ya mbah ceritanya piye, sebenarnya kalau belanja untuk diserahkan ke pihak ketiga itu penganggarannya di barang jasa ya Bapak Ibu, tapi ada kalanya karena satu dan lain hal, entah kesalahan atau gimana, itu dianggarkan di belanja modal. Ketika dianggarkan belanja modal maka kan asetnya dicatat juga aja. Padahal sebenarnya aset ini mau diserahkan ke pihak ketiga. Itu nanti nggak dicatat di BMD bagian aset, tapi dicatat di persediaan. Nah ini ada namanya reclass ke persediaan. Kalau reclass beban ada antara akun beban, nggak terlalu banyak, atau untuk konteks ini kita abaikan, ada kapitalisasi. Kapitalisasi itu gimana? Kapitalisasi misalnya jenengan belanja rehab di Barjas, tapi ternyata ketika matur ke bidang aset, ini harus dikapitalisasi, dicatat asetnya, rehabnya ternyata berat. Nah itu masuk ke aset. Atau jenengan belanja apa? Belanja peralatan kantor, perabot kantor, itu kan masuk ke belanja barang jasa. Itu ternyata barangnya AC. Wah, AC ya berarti kudu di kapitalisasi, asetnya harus dicatat di Simbada. Itu namanya kapitalisasi. Oke, ini jurnalnya. Contoh jurnalnya. Nanti bisa dilihat sendiri. Untuk reclass, persiapan datanya ini laporan pengadaan sama berita acara rekon aset semester 1 semester 2 ya. Oke, itu dulu untuk inputnya saya sampaikan di slide terpisah, disampaikan di video terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.